Ini bukan teks asli, tapi disisipkan ke dalam Injil Matius. Ayat ini berasal dari ibadah Kristen. Sampai sini aja. Ini sebenarnya juga bukan teks asli. Berarti yang sebelumnya asli. Ya. Terus ada lagi ini. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa nih? Nongol bareng. Tiga loh, ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapa. Ya kan bisa jadi. Saya udah pesan tadi. Saya udah ya, pesan. berarti Tuhannya satu atau tiga? Belum dapat. Udah. Nongol bareng. Ngomong bareng. Iya kan Yesus di sungai. Ya. Roh Kudus ada burung merpati, ada suara di langit. Inilah nanti yang kasih. Ya. Kalau kita melihat begitu, Tuhannya tiga ke satu. Kalau khasnya suara konsep Ya. ya. Kalau dari konsep ibaratnya ya bisa aja. Kalau misalnya suara, itu ya ibaratnya perintah dari malaikat. Tapi kan suara pasti ada asalnya. Siapa yang bersuara? Bapak. Bisa jadi karena kalau juga dengan suara biar Ya. Iya makanya, oke ada suara nih. Ada suara kan berarti ada yang bersuara. Yang bersuara ini siapa? Kalau di situ kan Bapak. Berarti ada Bapak, ada Roh Kudus, ada Yesus. Nongolnya bareng, gitu, kelihatan bareng. Tiga-tiganya. kenapa pas-pasan gitu ya? Iya. Nah itu Tuhannya satu tiga kalau gitu. Lo bilang satu kan takut kan? Karena nongol bareng gitu. Iya. Kalau nggak nongol bareng masih oke lah. Yesus penampakan untuk Tuhan di bumi. Ya, itu saya sedang pakai Yesus. Ini nongolnya bareng. Masih mau bilang tiga gitu. Ini masa mau bilang satu bilang dulu. Iya masa mau bilang satu, Ya. nongol tiga bareng-bareng. Ya itu makanya nggak masuk akal di situ. Nggak masuk akal di situ. Makanya kalau ada orang bilang paham Trinitas, itu artinya sebenarnya dia nggak paham. Nanti Tertullianus sendiri akan bilang itu adalah misteri. Misteri. Sumeria dewanya tiga, tapi satu. Persia dewanya tiga, tapi satu. Babilonia dewanya tiga, tapi satu. India Trimurti, dia kan dewanya tiga, tapi satu. Di Mesir juga ada Isis, Horus, Osiris, tiga. Di Eropa ada Dewi Madonna, badannya satu, bukannya tiga. Pertanyaannya, kenapa berhenti di angka tiga? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Dari semua itu kenapa berbeda? Iya, semuanya tiga loh. Tiga tapi satu. Kenapa berhenti di angka 3? Kenapa nggak 100 gitu? Kan keren kalau pribadi 100. Kenapa berhenti di angka 3? Kira-kira tahu nggak? Sudah Yesus sama. Enggak, karena ada Aristoteles mana? Yang menemukan Filsuf lah. Dia bilang apa? Sesuai perkataan orang-orang Pitagoras, alam semesta ini dibatasi dengan 3, awal, tengah, akhir. Kami menggunakan itu untuk menyembah dewa-dewa kami. Nah, makanya semua 3. Kristen juga 3. yang itu apa dan omega. Bukan, alfa dan omega kan jadi ada bersifat. Aku lahir akhir, awal dan akhir. Awal dan akhir. Kalau awal tengah akhir untuk menentukan pribadinya si Tuhan. Tapi kalau awal dan akhir ini sifatnya dia. Sekarang kalau Yesus bilang alfa dan omega, kata pendeta, maka Yesus Tuhan. Melkisedek, baca Melkisedek. Pernah dengar Melkisedek? Pernah. Itu adalah Raja Salem. Ibrani mana yang benar? Berani apa? Nah, Yang baru. jadi mana? Ini Bak Somo. Habis Titus filmnya, habis filmnya, Sebelum Titus kan. habis filmnya. Oh iya. Lalu ini dari lagu ya? Gak tahu. Ibrani 7 ayat 3 baca. Melkisedek ya. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Keren banget sama Yesus. Berarti lah orang dia tidak beribu. Yesus punya silsilah, Yesus punya ibu, Yesus pernah lahir, pernah mati. Ini harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Kenapa nggak dia itu? Nah itu, yang ini aja tidak ada Tuhan. Kalau Di kalau nanya ke pendeta jawabnya itu kan cuma imam, dia tidak bersilsilah karena tidak dicatat. Nah perusahaannya baru kemarin gue debat sama pendeta Heno, gue tanya ini, karena tidak dicatat makanya itu tidak bersilsilah.
Lah kok begitu ya Pak? Sangat-sangat apa? Rendah di proses. Maksudnya ini pasti apa? Tidak bersilsilah, berarti tidak tidak dilahirkan dari siapa. Jadi bukan tidak berbapak, tidak beribu. Ya berarti tidak Iya, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Lebih pantas ini disebut agama daripada Yesus. Mereka masih jawabnya kan muter-muter. Ini kalau di Islam kita mengenal dengan sosok namanya Nabi Khidir. Pernah Nabi Khidir yang dipercaya sampai sekarang itu diberikan mukjizat dia bisa hidup sepanjang masa. Tapi ini hanya bahasanya orang zaman dulu. Tidak berbapak, tidak berayah, tidak beribu, tidak bersilsilah. dan nyata sekarang memang dia ada. Iya, iya. Sampai Sampai akhir zaman. Kalau di kita Nabi Khidir begitu. Ada yang menyamakan Nabi Khidir dengan Nabi Khidir. Kata ya, karena udah dari mana itu. Dia perjanjian lama Abraham bayar perpuluhan gini. karena dia buang. Iya. Karena nggak pernah mati. Terus kata Yesus juga ada sejak sebelum Abraham ada. Nah itu udah makanya. Berarti sama dong sama dia. Enggak, itu beda gini. Sekarang bukan Yeremia. Yeremia 1 ayat 5. Maaf. Tadi udah pemirsa Wahyu. Ya, 1 Engkau dalam hal ini aku telah menempel. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Oh ini Tuhan ngomong ke Yesus. Iya, enggak bukan Yesus, ke Yeremia. Oh Yeremia kan nabi. Yeremia sebelum di kandungan ibunya sudah dikenal tuh. Yeremia pas lagi di kandungan dia sudah ditetapkan sebagai nabi. Jadi artinya sebelum Yeremia jadi lahir dari manusia sudah diketahui oleh Tuhan. Jelas dong? Nah itu nggak tahu kan? Itu maksudnya Yesus tuh di situ sebelum Abraham ada, aku ada. Artinya apa? Keberadaan Yesus sudah diketahui oleh Tuhan. Nanti di Amsal juga ada itu. Sulaiman sudah lahir sebelum bumi diciptakan. permainan kata-kata lagi. Iya. Ayub juga begitu. Lahir sebelum bumi diciptakan. Artinya semua manusia sebelum lahir sudah ada dalam pengetahuan Tuhan. Cuman itu disalahpahami oleh Kristen bahwa karena Yesus bilang aku ada sebelum Abraham ada maka Yesus dianggap Tuhan. Nah terus Sulaiman nggak dianggap Tuhan, Ayub nggak dianggap Tuhan, Yeremia nggak dianggap Tuhan. Jawabannya simpel. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua begini. Before Abraham was, I am. Ya. Bahasa Inggrisnya. Bahasa Yunani apa? Ego eimi. Ego eimi itu I am. Orang Kristen apologet itu mau menyamakan ego eimi dengan ehyye, eser ehyye. Pernah dengar? Belum kan? Ketika Musa bertanya, ini gue mau ke Firaun, nih gue mau sebut lu siapa namanya? Tuhan. Kan Tuhan menjawabnya, lu mau kepikiran nama gue, ehyye, eser ehyye, aku gitu kan? Jangan taulah namaku apa gitu. Ya, pokoknya aku adalah aku gitu kan. Terus orang Kristen mau bilang bahwa ego ini sama dengan ehyye, eser ehyye. Tetapi ketika ehyye, eser ehyye diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, bukan jadi ego ini, tapi jadi hoon gitu. Juga artinya beda. Nah, jadi hoon sama ego ini kan nggak sama. Jawabannya sih macam itu. Tapi yang paling penting sebenarnya ada garis benang merahnya begini. Konsep kebenaran dalam perjanjian lama tauhid sama dengan Islam. Konsep keselamatan dalam perjanjian lama sama dengan Islam bertobat. Tapi konsep kebenaran dalam perjanjian baru, lo harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan kalau lo nggak percaya Yesus sebagai Tuhan, lo nggak salah. Kan beda antara yang Islam. Sekarang yang mengikuti perbuatan Yesus di Bible malah orang-orang Islam. Orang Kristen malah nggak ikutin, mungkin ada yang Yesus tapi nggak sama. Dari saat sholat, ya. Tapi nggak semua. Itu deadline apa ya itu enggak. Apa ya itu malah Muslim itu lebih
Iya, Yahudi mengakui bahwa Tuhan yang disembah Muslim itu sama dengan Tuhan yang disembah Yahudi. Bahkan orang Yahudi kalau dia pergi ke suatu tempat dia nggak nemu sinagog, dia boleh masuk masjid karena mereka menganggap masjid adalah tempat untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tapi orang Yahudi tidak boleh masuk gereja. Kenapa? Karena gereja dianggap tempat berhala, menyembah berhala. Siapa berhalanya? Yesus. Muslim artinya apa masalah? Orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Muslim, Islam artinya berserah diri. Muslim artinya orang yang berislam. Jadi orang yang berserah diri kepada Tuhan. Yesus Muslim bukan? Muslim karena dia bilang apa? Jadi kalau bisa lalu karena cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu yang terjadi. Kalau tapi kehendakmu yang terjadi berarti kan Muslim. Tadi makanya aku tanya itu ada berapa kehendak, dua kehendak. Iya, betul. Di situ. Betul. Nah sekarang di Islam kita membaca di Quran surat Al-An'am ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, wahai orang beriman, rukuklah, wasjudu, sujudlah, wa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Tuhan. Itu ayat turun kepada Nabi Muhammad SAW. Suruh rukuk, suruh sujud. Yesus Matius 26:39 sujud. Abraham Kejadian 17:3 sujud. Musa Keluaran 3:48 sujud. Musa dan Harun di Bilangan 16:22 sujud. Yosua di Yosua 5:14 Yosua sujud. Daud di 1 Tawarikh 29:20 sujud. Mazmur 95:6 juga sujud. Nabi Ezra atau kita kenal dengan Nabi Uzair di Nehemia 8-7 sujud. Semua nabi-nabi di perjanjian lama sujud. Yesus sujud, Islam sujud. Pokoknya sujud nggak? Berarti pengikut siapa? Paulus. Tapi kalau di Katolik kan ada juga yang sujud. Nggak ada. Ortodok. Ortodok. Tapi Ortodok masih menyembah Yesus. Begitu mana? Nah kita yang nggak menyembah Yesus, kita sujud, kita sunat, kita puasa, kita ngomong babi. Berarti ngikutin Yesus kita orang. Perjanjian baru. Itu Matius 26:39 Yesus sujud. Maksudnya sujudnya disuruh doa. Doa Kan kalau sujud kan harus sujud. Di gereja kan nggak disuruh. Itu. Tapi di Bible Yesusnya sujud. Oh, maksudnya gitu. Yesusnya sujud tapi Kristennya nggak sujud. Umatnya enggak, yang mengaku umatnya. Iya. Nah, Harusnya kan mencontoh itu. harusnya kan mencontoh. Gimana? Sebenarnya hampir semua Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Yesus. Nah, mengaku. Karena baca. Oh, ada baca. Nah sekarang kamu mau ikut Yesus atau ikut Paulus? Baca. Ya Allah sudah mengutus nabi-nabinya. Nabi-nabi siapa? Termasuk Yesus. Ya. Kita termasuk kita ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ajarannya ada yang berbeda. Gak ada. Semuanya sama. Satu lagi coba kasih tahu dia kita kan dia itu sering ngomong kalau next depan akan ada selanjutnya nanti yang datang. Yohanes 16:13. Atau Yohanes 14 dulu deh. Yohanes 14 dulu. Yohanes 14:26. 14 ya. 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Yesus bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirimkan penghibur yang lain. Ya kan? Benar nggak? Ya. Ini kan? Penghibur itu bahasa Yunani-nya itu parakleton. Sekarang kita lihat Yesus juga nyebut parakleton. Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai
seorang pengantar pada Bapa, Pengantara. Pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Penghibur, pengantara, penolong, itu bahasa Yunani sama, Parakleton. Kalau balik lagi ke sini, Yohanes 14:26, Yesus di sini ngomongnya akan meminta Bapa menuntut penghibur yang lain kan? Berarti Yesus minta. Iya, Yesus minta kepada Bapa untuk menuntut penghibur yang lain. Penghibur yang lain itu dalam bahasa Yunaninya pakai kata alon parakleton. Alon itu artinya sejenis yang lain. Sejenis. Yesus manusia, Yesus sebut parakleton. Yesus juga nabi kan? Berarti kalau yang akan datang parakleton juga, berarti ini juga manusia juga, nabi juga. Nah, orang Kristen bilang ini Roh Kudus. Tapi Yesus ngomong di sini di 22. Masnya pesan apa? Oh iya, gampang nanti. Mas, pesan dulu Pak, pesan dulu. Ah, udah tadi. Oh, masih ada nasi goreng. Udah. Antar aja. Mana yang bilang Yesus dia harus pergi. Yesus pernah bilang, kalau aku tidak pergi, Roh Kudus, penghibur itu tidak akan datang. Nih, 16:7. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dia yang mutus. Iya. Yesus yang mutus. Ya kan tadi yang di 26 kan bilangnya Yesus yang minta kepada Bapa untuk artinya kurang lebih sama. Tapi dia kan bilang kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang. Orang Kristen bilang penghibur itu adalah Roh Kudus, betul kan? Tapi di Yohanes 20:22 apa nih? Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus belum diangkat, sudah mengembusi Roh Kudus. Yesus belum pergi udah. Yesus belum pergi, sudah mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Tapi yang di sini tadi bilang kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Ini ada hubungan kalau dia Berarti bukan Roh Kudus. Nah, sekarang ketika yang 13 dari 12 kan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, bukan Roh Kudus ya, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itu yang dikatakannya, itu yang akan dikatakannya, betul kan? Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang baru yang akan datang. Sekarang kalau dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi hanya yang dari dia dengar, itu ciri-ciri nabi atau bukan? Ciri-ciri nabi. Kalau Roh Kudus yang dibilang udah Roh Kudus dan Roh Kudus tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, masa Tuhan nggak bisa berkata-kata dari diri sendiri? Jadi kira-kira siapa penghibur yang manusia juga, nabi juga, sama seperti Yesus karena pakai alon, yang akan datang setelah Yesus pergi, yang akan memuliakan Yesus. Di Quran nama Yesus disebut 25 kali, nama Nabi Muhammad SAW disebut cuma 4 kali. Jadi Nabi Muhammad SAW memuliakan Yesus. Saya nggak mau klaim ini buat Nabi Muhammad SAW. Saya hanya menunjukkan fakta-fakta di Quran begini di begini. Kalau situ mau menganggap bahwa ini yang akan datang itu Nabi Muhammad SAW, itu terserah. Dan dia akan memberitahukan hal-hal yang akan datang kepadamu. Di dalam Quran 1000 ayat tentang sains baru ketahuan. Dari mana kira-kira ayat saja? Karena Yesus bilang di sini masih banyak yang akan kukatakan kepadamu, tapi kamu belum dapat menanggungnya. Artinya mereka belum saya nggak berani klaim Nabi Muhammad SAW karena nggak ada namanya. Kalau ada namanya saya berani klaim.
Tapi ada nabi yang juga manusia juga nabi, yang di dalamnya menurut kami di dalamnya adalah roh kebenaran. Karena apa yang di dalam Nabi Muhammad SAW itu semuanya adalah kebenaran. Sudah di sini tulisnya roh kebenaran, bukan roh kudus. Nah, terus terakhir, kalau misalnya ini kan ibaratnya oke lah, ibaratnya Nabi Muhammad kan. Terus kan nanti kan ini udah makan aja terus. Ya. Terus kan nanti kan Yesus akan datang kedua kalinya. Kalau di dalam ajaran Muslim itu kan dia akan datang untuk menjelaskan kalau Ya itu ada diwakili dengan kalimat majasi. Di dalam Islam sebagian besar umat ulama meyakini bahwa Nabi SAW akan turun lagi, tapi dia akan ditugaskan membunuh Dajjal. Ya. Kalau kata membunuh Dajjal ini artinya literal, artinya harfiah. Tapi kalau yang kedua mematahkan salib dan membunuh babi, ini seperti kayak orang ada kerjaan gitu. Membunuh babi nggak mungkin. Ini tidak bisa. Jadi dua kalimat ini, dua tugas ini ya bisa diartikan ini adalah urusan dengan Kristen. Karena Kristen yang makan babi, kan Kristen pakai salib. Jadi bisa diartikan Nabi SAW itu datang untuk membantah fitnah-fitnah orang Kristen tentang ketuhanan Dia. Kristen juga mempercayai bahwa Yesus akan datang kedua kali sebagai hakim yang adil. Kita juga mempercayai Nabi Isa akan datang lagi sebagai juga hakim yang adil. Tapi apakah hakim itu sama dengan Allah? dia menentukan masuk surga. Belum tentu, nggak ada tulisannya. Urusan masuk surga mana nggak ada tulis, cuma sebagai hakim yang adil gitu. Hakim aja pakai lapor sama ini presiden gitu. Masa ada presidennya gitu. Itu kan hakim. Bedanya kalau di Islam, Nabi SAW yang akan datang lagi itu tidak kita sembah sebagai Tuhan. Dia nanti akan hidup di bumi. Ini kalau menurut hadis ya, akan hidup di bumi kira-kira 7 tahun dan dia akan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dia mengikuti syariat Quran. Dan dia akan meninggal umur setelah 7 tahun di bumi. Hadis 7 tahun hadis ya. Kita nggak harus percaya hadis 100%. Selama tidak bertentangan dengan Quran dan yang sahih ya sudah diterima sebagai referensi. Tapi sumber hukum utamanya adalah Quran. Di Quran Di Quran apa? di Al-Quran cuma yang tiga tadi ya, membunuh Dajjal. Oh bukan, yang membunuh Dajjal, mematakan salib dan membunuh babi itu dari hadis. Cuma dikatakan Nabi SAW diangkat. Ada penjelasan Nabi SAW tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi kami angkat ke situ sana. Jadi nggak ada penjelasan itu. Enggak, Quran itu bukan buku apa ya? Rinci. Bukan buku yang merincikan detail-detailnya. Quran itu seperti undang-undang dasar 1945, undang-undang. Nanti ada undang-undang kan biasanya di bawahnya ada cuplak. Cuplak itu lagi hadis, nanti ada ijma ulama. Penjelasan teknisnya. Di Quran disebutkan ada 5 ayat memerintahkan sholat 5 waktu, perintahnya ada, tapi caranya sholat gimana? Masa berjalannya satu-satu gitu. Yang training Nabi Muhammad SAW itu Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam yang diutus untuk training Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad SAW bisa sholat sendiri, Nabi cuma bilang sholatlah, ikutlah sholat seperti aku. Kenapa di training kan? Kalau dari Nabi Isa gitu kan sebenarnya bisa sholat juga. Iya, cuman kan nggak ditentukan berapa rakaat. Kan kalau di yang sekarang kita ikuti kan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah itu yang tidak sama dengan nabi-nabi sebelumnya. Oh ini ada ketentuan. Yang baru nih, yang baru ya baru training dong untuk implementasi gitu. Bahasanya ya. Nah umatnya cuma tinggal ngikutin. Gitu. Sujudnya sama, Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa sujudnya sama, sampai ke Nabi Abraham sujudnya sama, puasanya sama, nggak makan babinya sama. Yang disempurnakan itu ya hanya seperti itu syariatnya. Berarti betul itu ya. Belajar dua-duanya dulu. Dua-duanya harus dua-duanya.
Kalau ini doang ya bisa gila. Tapi kalau ini plus Quran, nah kita pasti akan nyambung. Ada benang merahnya. Jadi kalau gini, ini perjanjian lama, ini perjanjian baru, ini Quran. Yang perjanjian lama itu nyambung, tapi kalau dari sini ini udah menyimpang. Karena tadi udah ditempel tadi. Iya, betul. Walaupun di dalam perjanjian baru masih ada kebenaran, masih, tapi konsep keselamatannya beda dengan yang dilakukan oleh Kristen sekarang. Jadi kalau di sholat Al-Fatihah kita sering membaca orang Yahudi itu adalah orang yang dimurkai, dilaknat, dikutuk, karena mereka tahu kebenaran tapi mereka nggak mau jalanin. Tapi kalau orang Nasrani dibilang apa? Yang sesat, dolin. Kesesatnya apa? Karena mereka nggak punya ilmunya gitu. Menyimpang. Yang menerima Taurat dan Zabur kan orang Israel, yang menerima Injil juga orang Israel, tapi Kristennya tidak mengikuti kebijakan, mengikuti ajaran Helenisme. Yang tadi itu Sumeria, Babilonia. Saya ada buku, judulnya apa? 16 juru selamat dunia yang disalib. Kekristenan sebelum Yesus. Sebelum Yesus sudah ada 16 dewa yang disalib dan jadi Tuhan. Jadi Yesus itu ke-17. Jangan sedikit. Benar. Itu kebudayaan kuno. Ada Horus, ada Mitra, ada Krishna. Di Meksiko aja ada. Polanya tuh sama, polanya sama. Terakhir mungkin itu, kenapa Bapak gereja itu perlu mencangkok tanah itu dijadikan satu dengan supaya Yesus terbukti dinubuatkan gitu kan. Dia tanya kenapa kok kitabnya Kristen harus ada tanah dari lama, supaya terbukti bahwa Yesus dinubuatkan di sini. Tapi nubuatnya itu karena hasil mengubah-ubah terjemahannya, Septuaginta. Bukan langsung dari tanah ya, lewat Septuaginta yang diubah. Jadi maksud Yesus itu Paulus. Ya, sahabat. Ya. Jadi ada mahasiswa nanti bisa dibantu sama teman-teman semua. Ada kesulitan apa? Butuh advokasi, nanti juga ada butuh belajar pasal ya. Tinggal belajar yang terakhir dari kita yang kan belajar juga penjelasan apa namanya ada daerah itu yang langsung Mas Edi bisa harus untuk Itu hadis. nah itu Hadis bukan itu aneh nggak kecil. Itu nanti dong amanahnya nggak penting sekarang, yang penting sekarang. Kalau Oka mau menjadi mahasiswa perguruan tinggi, Oka daftar dulu ke dulu. Nah, daftar dulu dong. Daftar itu asyhadu alla sudah daftar baru belajar. Ujian gitu. Kalau nggak pernah daftar kan nggak akan pernah diakui sama universitas itu. Gimana dosennya mengajari, kamu udah daftar dulu. Nah, sekarang daftar. Nanti bapak-bapak ini yang ngajar nanti. Ini yang makan mereka koka itu. Tenang lah, ada diajarin. Masalah hadis-hadis itu nanti aja nanti. Karena di Islam syariatnya kan daftar dan sholat, zakat, puasa, baru naik haji kalau mampu. Tapi kalau ngejalanin ini semua dengan benar, insya Allah mampu naik haji. Insya Allah mampu. Yang perlu diimani dalam Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabi-nabi, beriman kepada hari akhir, beriman kepada waktu dan sahabat. Kan saya sebagai orang Jawa, kamu nggak ada sukunya. Medan Bali. Ah, Medan. Bisa nggak sebelum maju pilih jadi orang Medan Bali? Itulah takziah Yang menjadi rumah. sudah ditanggung. Umurnya juga sudah ditanggung. Rezekinya juga sudah ditanggung. Jodohnya jodoh. Itu namanya kokul. Takdir. Ada yang mutlak, ada yang bisa diusahakan. Mau jadi orang kaya, kerja yang benar, kerja
ikhlas. Mau lulus ya itu takdir ini. Itu takdir mutlak. Bisa milih dari orang. Meski mati. Tuh. Alhamdulillah. Masih menggunakan akal budi. Alhamdulillah. Yang penting daftar dulu, nanti belajar Islam step by step. Ya. Yang perlu saya kasih tahu, semua manusia termasuk Oka dulu waktu lahir sebenarnya Muslim. Sebenarnya Muslim karena setiap manusia lahir itu fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal manusia. Itu Muslim. Dulu waktu masih jadi bayi lahir orang bisa apa? Gak bisa apa? Berserah diri kepada penciptanya. Tubuh besar menjadi manusia seperti Oka ini karena ada orang tua. Allah SWT menitipkan Oka kepada orang tua untuk menjadi manusia seperti kita. Tapi Oka menjadi Kristen kan karena orang tua, ya kan? Dibawa ke gereja kan dulu kan. Jadi orang menjadi Yahudi, menjadi Kristen, menjadi Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti mengenal Islam, menerima Islam dan sampai dia masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrah. Fitrah manusia adalah Muslim, hanya bisa berserah diri kepada Tuhan. Berarti kalau kita dan muslim terus kita doakan kita Enggak boleh. Enggak boleh. Mereka ketika itu sudah dengar Islam kan, dia kan sudah mendengar Islam kan, tapi mereka kan nggak terima. Kita nggak boleh doa. Itu urusan orang kita dengan. Tapi kalau orang tua itu, Oka boleh doain. Mudah-mudahan ya Allah orang tua saya dapat hidayah. Itu boleh doain. Tapi kalau udah meninggal nggak boleh. Tidak boleh. Mereka sudah mendengar, tapi mereka nggak menerima. Itu urusan mereka yang sudah terputus. Masalah di sana mereka mau minta dibalikin lagi jadi manusia itu urusan dia kan. Orang tua sama mereka itu kan dianggap orang tua hanya di dunia ini aja. Ketika nanti sudah di akhirat kita ada urusan sendiri, karena roh sendiri, jiwa sendiri. Mereka hanya dipakai untuk menginginkan Oka menjadi manusia di sini. Sebagai manusia, silakan pilih, uji. Lu beriman harus sini, lu nggak beriman harus sini. Ya. Jin. Ya. Sebentar. sebelah. Sudah. Oka ikutin. Nanti kita sedang bertiga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan. Alhamdulillah. Allahu Akbar.